Tapi itu slogan ya, Lim? Bukan, jadi SMP itu lebih bertepatan dari kepanjangan Suara Muda Podcast. Jadi kita sekumpulan anak muda yang mengekspresikan pendapatnya melalui podcast ini kan. Oh gitu, berarti ini kayak podcast percakapan anak muda tentang opini-opini mereka ya. Nah, banget. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih, Lim? Nah, jadi nama gue itu Misari dan gue bersama rekan gue. Nama gue Kaya. Nah, kalau di podcast kan pasti kita mau bahas soal topik ya, Lim. Topik yang hari ini kita ambil itu apa sih? Nah, topik yang kita akan bahas itu Nah, kita kan ngebahas topik nih, kita pasti punya narasumber juga dong. Itu sih, masa Ada yang bisa nebak nggak kira-kira narasumber kita siapa? Kaya ya. Langsung aja nggak sih kita panggilin biar nggak penasaran? Nah, ya itu. Sekali juga, Fadil dan Kayla. Halo, Fadil Kayla. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Baik sih, alhamdulillah. Perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kayla Zahra. Kalian bisa panggil gue Kayla ya. Halo teman-teman, nama gue Fajar Ahmad. Dulu sama
tanggapannya kisaran gender nih? Kalau menurut gue sih kisaran gender kayak laki-laki dan perempuan tuh harus memiliki hak yang sama, kewajiban. Jadi entah itu di sekolah, pekerjaan, atau di lingkungan rumah itu harus beradil setara. Itu sih. Setara sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi nggak ada perbedaan antara cowok atau pria cewek. Berarti harus balance gitu ya? Ya, balance. Jadi kita akan menanyakan apa kan? Nah, masalah gender tuh terjadi karena apa sih? Biasanya sih karena faktor dari budayanya, kayak faktor dari orang-orang tua zaman dulu yang berpendapat kalau misalkan kalian tuh sering denger ya patriarki gitu, kalau misalkan cowok tuh kayak nguasain atau kayak mendominasi cewek gitu, kayak bisa juga kayak cowok tuh kayak haknya tuh lebih tinggi, kewajibannya pokoknya juga lebih tinggi, jadi seakan-akan tuh cewek kayak nggak bisa ngapa-ngapain kayak iya, jadi bisa dianggap tuh cewek Menurut gue sih kalau tingkat secara gender ini kan masih banyak banget tuh ya. Masalah gaji cewek kadang tuh lebih rendah daripada pendapatan laki-laki. Jadi mau cewek ataupun cowok tuh sering dianggap nggak cocok jadi pemimpin. Jadi kayak lebih harus setiap namanya pemimpin kayak laki-laki nggak boleh perempuan. Kan menurut gue itu namanya kayak tidak setaraan gender. Tapi ya mau laki-laki ataupun perempuan, yang penting kita tuh memiliki kemampuan untuk jadi pemimpin, jadi setara. di lingkungan sosial ini kayak banyak kayak suatu perusahaan yang menginginkan pegawainya tuh cuma cowok gitu, karena cowok tuh dianggap sebagai yang paling dominan lah, yang paling keren. Padahal tuh masih banyak loh guys cewek-cewek di Indonesia yang mempunyai pemikiran yang luas gitu dan kayak cocok buat bekerja di yang lingkungan kayak gitu. Nah, sekarang juga banyak banget ya cewek-cewek yang ya bahkan ada juga yang jadi independen Kayak isu-isu yang lagi banyak banget ngetren gitu ya, kayak ada di Instagram, di berita, di Google atau di TikTok gitu. Nah, tadi kan lu bilang yang maksud dari isu-isu isunya tuh apa sih? Nah, contoh isu yang lagi beredar nih, setahu gue nih tentang pekerjaan gitu. Kayak misal kayak wanita atau laki-laki itu kayak masih nggak setara gitu nggak sih? Nah, iya, bisa sih. Paling kan kalau misalnya kayak di dalam suatu pekerjaan kan ada yang namanya pekerjaan laki-laki, terus wanita. Tambah lagi kalau misalnya yang entah itu atasan ataupun pemimpin itu nggak apa sih kayak misalnya ini harus laki-laki, perempuan tuh nggak boleh. Padahal kan itu punya kemampuan yang sama untuk satu kerjaan yang setara. Kayak misalkan ada suatu daerah yang masih mengutamakan pekerjaan buat laki-laki. Nah, jadi kan otomatis perempuan di lingkungan tersebut kurang bisa mengakses untuk pekerjaan. Nah, jadi bisa aja perempuan-perempuan di situ yang nggak memiliki pekerjaan untuk atau kayak dia tuh butuh duit untuk menghidupi hidupnya atau kayak membeli suatu kebutuhan untuk hidupnya kan. Jadi nggak susah buat aksesnya. Jadi kayak banyak tingkat menambah tingkat pengangguran gitu. Jadi nambah masalah juga nggak sih? Benar sih, tapi kalau wanita yang bekerja, misal dia udah bersuami istri, nah misal istrinya yang bekerja atau suaminya itu gimana tuh? Jadi suami pengangguran ya. Iya, jadi istrinya yang bekerja gitu. Oke. Kalau itu gimana tuh bener-bener? Aduh, Kan sebagai laki-laki kita bicara sebagai kayak ini nih. iya. Yang namanya laki-laki yang pertama kan kita tanggung jawab tuh. Benar. Ditambah lagi sebelum nikah kan itu otomatis gitu job kabul kayak dia bakal nafkahin anak orang nih. Ditambah lagi misalnya dia nggak kerja tapi mau istrinya bantu pulang, menurut gua kalau laki-laki banget. Enggak banget ya. Enggak banget, kayak gentle ya. Benar. Dia lepas dari tanggung jawab tuh menurut gua kayak gitu. Tapi menurut gue sih maupun laki-laki atau perempuan tuh kalau misalkan punya pekerjaan tuh nggak apa, tapi kalau misalkan dalam konteks laki-laki tuh emang menurut gue tuh kayak wajib bekerja sih, karena kan buat membutuhi kehidupannya sama kehidupan nanti yang kayak setelah Keluarganya dia gitu ya. keluarganya. Kalau misalkan laki-laki kan nafkahi buat keluarganya kan, nah kalau perempuan tuh bekerja tuh bisa buat dirinya sendiri gitu, buat menghidupi kebutuhannya. Jadi dia kayak nggak begitu wajib gitu buat ngasih duit suaminya.
bekerja sendiri, berarti dia independen woman itu. Nah, bener banget. Wanita karir nggak sih? Iya, wanita karir. Nah. Siapa coba di zaman sekarang tuh yang nggak mau jadi wanita karir, guys? Masih semua orang tuh mau. Kan kayak ada yang masih kayak cewek-cewek mau lebih pengen kayak dia tuh bekerja bebas daripada menikah lagi. Kan gue tuh independent woman tuh bisa menghasilkan atau kayak nggak bergantung gitu sama orang lain. Tapi independent woman tuh menurut gue juga nggak boleh gitu, kita tuh merendahkan seorang laki-laki gitu. Jadi pokoknya harus seimbang lah. Kalian nih punya pengalaman gak sih di lingkungan kalian kayak tentang ketidaksetaraan gender, entah di sekolah, di keluarga kalian, atau di lingkungan sosial deh? Gua ada. Apa boleh? Waktu gua SMP ini ngomongin pengalaman aja. Iya. Jadi waktu dulu gua pas juga SMP tuh, jadi waktu awal masuk kan ada yang namanya kayak pemilihan ketua kelas. Jadi gua punya teman yang perempuan itu ingin mengajukan menjadi ketua kelas, jadi pemimpin kelas lah. Nah, tapi mungkin kelas-kelas pada nggak percaya kayak wah masuk pemimpin perempuan sih pasti kan nanti lemah ataupun apapun itu kan. Padahal kan menurut gua yang namanya pemimpin, kalau memang dia punya kemampuan untuk memimpin, ditambah lagi kan perempuan tuh gampang banget lah ngatur, ya nggak sih, lebih pintar ngatur sih. Betul nih. Jadi kayak takut gitu kadang cowoknya Iya. sama cewek. Nah dari situ gue mikir kayak wah kok kayak kita tuh ngediskriminasi banget sih, kayak bawa perempuan tuh nggak boleh loh jadi pemimpin, padahal kan dia juga punya kemampuan ya. Nah menurut gue kita tuh harus adil sih, misalnya kalau dia punya kemampuan ya boleh-boleh aja nggak sih jadi pemimpin di kelas, jadi ketua kelas. Jadi kayak nggak ada apa ya, ada halangan ya, ada halangan. Jadi kayak cewek sama cowok tuh bisa loh jadi pemimpin. Itu sih pengalaman. Lalu ada nggak sih ada beberapa kayak misalkan contohnya tuh ada anak cowok yang hobinya di bidang seni gitu, tapi itu dinilai orang-orang tuh kayak dia tuh nggak maco gitu atau kayak nggak keren. Atau bisa aja tuh ada cowok yang hobinya masak, tapi kayak dianggap ih kok hobi lu masak sih, padahal harusnya tuh kita tuh yang menikmati makanan gitu, bukan kita yang masak. Padahal kan dia kayak punya kemampuannya, dan nggak semua orang tuh punya loh kemampuan kayak gitu. Menurut gue itu keren sih. Terus juga di keluarga gue tuh kayak nggak ada yang namanya ketidaksetaraan. Jadi kayak semua cewek dan cowok misalkan ada suatu kerja bakti nih di lingkungan rumah, jadi nggak ada tuh namanya kayak istilahnya tuh cewek yang ngebersihin gitu dan cowok yang kayak diem aja. Tapi kayak contohnya ada ayah gue, adik gue sama kakek gue tuh mereka yang kayak malah lebih banyak bantuin gitu kayak buat bersih-bersih. Terus juga ceweknya yang ikut ngebantuin. Jadi nggak ada istilahnya patriarkial atau budaya-budaya yang sebelumnya tuh ada gitu. Jadi kayak nggak seharusnya tuh apa ya, ada diskriminasi terhadap cowok juga gitu menurut gue. Jadi fair ya, iya fair. Berarti ini lu kayak setara gitu cewek cowoknya ya? Iya. Kalian haus gak sih? Kayak dari tadi ngomong mulu. Haus gak sih? Boleh gak sih saling dikasih minumnya? Wah, thank you banget Lin. Makasih Salim. Diminum dulu. Nah, jadi teman-teman, kita nih kalau di lingkungan itu kayak nggak boleh ada kesetaraan gender karena nggak baik. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas apa lagi nih? Dampaknya nggak sih? Dampak atau upayanya, upaya cara kita menghilangkan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat ini gimana? Kalau misalkan dari dampak sih ya, bagi perempuan atau cowok tuh bisa aja tuh merugikan dua pihak atau salah satu pihak. Misalkan kayak ada yang berat sebelah atau kayak misalkan lebih menguntungkan si cowok atau menguntungkan si cewek. Kayak dua-dua itu bisa kehilangan rasa percaya diri atau kayak merasa tuh potensi yang ada di dirinya tuh kurang, padahal tuh nggak kayak gitu guys. Menurut gue juga dampaknya agak mungkin perempuan akan lebih minder, lebih nggak percaya diri sih. Kalau buat upayanya apa? Nah kalau kayak gitu kan berarti kita tuh kayak harus meningkatkan
motivasi gitu loh, memberikan motivasi ke cewek-cewek di luar sana yang sering dapat tindakan diskriminasi ataupun para cowok di luar sana yang sering dinilai tuh nggak maco atau kayak nggak keren lah gitu. Nah kalian tuh salah loh guys, semua orang tuh punya kemampuan masing-masing yang harus ditunjukin. Jadi kalian tuh nggak boleh dengerin apa kata orang yang ada di kata orang negatif-negatif tuh yang di luar sana. Jadi kita tuh nggak boleh memandang cewek atau cowok tuh dengan sebelah mata ya. Itu gimana Fatul? Kalau menurut gue sih ya, upaya yang kita bisa lakuin sih dari hal kecil dulu, kayak misalnya di dalam pertemanan itu nggak boleh ngebedain kayak perempuan atau laki-laki. Itu upaya yang bisa kita lakuin mungkin karena kita anak zaman sekarang kan lebih suka banyak medsos, jadi kita bisa berkampanye tuh tentang kesetaraan gender atau kesetaraan gender. Kita bisa lakuin itu melalui metode-metode yang kita punya, kita sebarluaskan. Setuju banget, ceweknya sama ceweknya kayak udah gabung gitu nggak sih, jadi nggak enak. Ya? Iya itu dia. Kita tuh kalau teman tuh berarti harus gabung sama cewek sama cowok. Harus nyatu gitu ya, satu lingkaran ibaratnya Biar tongkrongan solid. gitu lah ya, biar solid. Biar solid. Emang nggak guys, semuanya itu tergantung mindset ya kalau kata orang-orang Jawa. Pola pikir. Iya, pola pikir. Orang kan kita memiliki pola pikir yang berbeda nih ya. Pola pikirnya berarti harus maju. Apa? PPT. PPT. Pola pikir terbuka. Dimulai dari usia dini ataupun usia remaja tuh kalian harus menetapkan pikiran kalau misalkan cewek sama cowok tuh balance loh, seimbang tuh dalam artian memiliki hak atau kewajiban yang sama sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi kayak nggak boleh lah kita beda-beda. Mana ya? Nah, selanjutnya ini ada yang mau kita bahas lagi sih kan? Kayaknya sih udah cukup gak sih? Apa ada dari lo hal yang tambahan? Apa ya? Ini namanya apa ya? Udah kita bahas semuanya. Kita udah bahas semuanya ya? Pengertian, dampak. Oh ya, ada semuanya tuh tadi kita bahas. Nah, karena kita udah bahas panjang lebar nih, jadi kita harap kalian yang dengerin ini bisa menerapkan hal-hal positif dari yang kita bahas. Nah, kita juga bisa meminimalisirkan ketidaksetaraan gender itu loh. Jadi kayak kita tuh di lingkungan ini, kayak di lingkungan sosial, jadi kita tuh harus memandang mau cowok mau cewek itu sama. Jadi kayak nggak ada tuh namanya ngebeda-bedain, ih dia cewek nih, ih dia cowok nih. Jadi kayak sama pokoknya. Dan kita juga tuh sebagai cowok tuh nggak boleh ngerendahin cewek itu tuh. Bener Lin, bener Lin. Pokoknya kita tuh sesama manusia itu harus terangkul satu sama lainnya. Itu juga sebenarnya satu saling membutuhin ya soalnya. Iya, kita saling membutuhkan. Dia tuh makhluk sosial, gak mungkin dia tuh bisa hidup sendiri-sendiri. Kalau misalkan nih cowok dilarang sama suatu keluarganya atau sama suatu lingkupnya untuk melakukan pekerjaan domestik, terus nanti ke depannya kalau misalkan dia nggak mempunyai pasangan hidupnya, nanti tuh dia bakalan bergantung pada siapa kalau misalkan dia tuh nggak dibiasain sedari dini gitu untuk melakukan pekerjaan domestik. Atau kalau misalkan kayak hal simpelnya tuh kayak cuci piring, nyapu, itu kan nggak mungkin dilakukan semuanya oleh perempuan kan. Jadi laki-laki tuh harus bisa melakukan hal kayak gitu. Nah bagi ya, nah untuk perempuan kita juga jangan bergantung sama laki-laki guys, karena kita tuh harus menjadi apa kayak independent woman, wanita karir. Ya, kita nggak boleh bergantung sama laki-laki, apalagi dalam mencari finansial sendiri kan. Apalagi zaman sekarang. Iya, zaman sekarang kan banyak banget ya juga masalah-masalah yang timbul tentang kayak keluarga gitu-gitu kan. Dan ya kita nggak bahas sekarang sih. Mungkin podcast berikutnya kali yang lain. Iya, bisa jadi. Wah, jadi part 2 ya. Oh, Iya, part iya. 2 nanti kayak itu aja. Jadi itu sih kita nggak boleh kayak melihat Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan lah. Kayak kita tuh harus balance setara gitu dah. banget sih, apalagi dalam lingkup pertemanan ya, karena kan kita juga anak muda yang sering bergaul gitu, jadi kita kayak janganlah beda-bedain antara cewek sama cowok gitu. Jadi semua itu harus nyatu, gak boleh deh. Nggak boleh circle-circlean. Nah, yang kan kadang masih ada ya yang cowoknya tuh solid sama cowoknya sendiri gitu, habis itu cewek sama, kita satu. Nah dari yang kita jelasin tentang isu-isu yang tadi itu, kita bisa ambil makna kesatuannya dari mulai sekarang. Kita tuh harus dimulai dari hal-hal kecil kayak menghargai perbedaan, terus berpikiran atau bermindset tuh yang benar gitu, jangan yang melenceng tentang diskriminasi ataupun
sebagainya gitu. Jadi sebagai perbedaan sejak ini. Makanya kita harus berpikir lebih luas itu tentang gender ya. Iya, mungkin ya bisa dipahami ya. Kalau misalnya selain gender itu gimana? Nggak boleh sembarangan lah. Kantor ada tambahan lagi ya? Itu aja sih. Kayaknya sampai di sini aja nggak sih podcast Iya, kita nih. sampai di sini aja. Kayak kita berterima kasih banget nih buat narasumber. Terima kasih juga buat Kayla dan Fatur yang udah Ya, mau. jauh-jauh nih dari Iya. membuat sempetin podcast bareng kita ya kan. Apalagi yang habis naik gunung kan capek kan, capek Iya. banget kan itu. Dan ini juga nih Iya. persiapan lomba. Persiapan lomba, hectic banget ya, hectic. Jadi mungkin sekian dulu